Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya, Faiza Shihab. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai metodologi penelitian, lebih spesifik ke dasar analisis multivariat. Apa sih multivariat itu? Kan gitu ya. Jadi multivariat itu adalah kita memiliki pengamatan, kita memiliki variabel yang kita amati. Dalam hal ini ada variabel X, ada variabel Y. Variabel X itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel Y. Kamu akan mencari variabel X kamu minimal 4 ya. Untuk pemasaran 4, untuk anak keuangan, untuk yang konsentrasi keuangan itu 5. Variabel-variabel X ini nantinya akan mempengaruhi variabel Y kamu. Jadi variabel X ini yang kita sebut dengan multivariabel. Metode analisis yang melibatkan multivariabel secara simultan inilah kita sebut dengan analisis multivariat. Oke, jadi bahasa terminologi gimana? Multivariate analysis adalah metode analisis yang berkenaan dengan sejumlah besar variabel yang datanya diperoleh secara simultan dari setiap objek pengamatan. Hubungan-hubungan antar variabel secara simultan itu yang disebut juga dengan analisa peubah ganda. Proses perhitungannya sangat kompleks, namun hal ini dipermudah dengan software statistik. Jadi kalian tinggal pencet-pencet keluar hasilnya. Tapi sebenarnya dasar perhitungannya yang mesin lakukan itu adalah menggunakan pendekatan-pendekatan matriks. Ada determinan matriks, pangkat matriks, matriks berkebalikan, inverse, eigenvalue, eigenvector dan lain-lain. Cuman itu semua dipermudah dengan menggunakan software keuangan. Data sekarang. Kalau tadi di video sebelumnya saya sedikit saja menjelaskan data, sekarang lebih detail lagi. Jadi kalau kamu ingat, data nominal itu adalah yang membedakan kelompok, namun data-data nominal dan ordinal ini yang kita sebut dengan kualitatif atau data non angka, non metrik. Untuk data nominal itu sifat dia membedakan atau dia mengklasifikasikan data, cuman nggak ada tingkatannya. Contohnya adalah jenis kelamin. Kalau ada muncul pertanyaan apa jenis kelamin kamu, jawabannya adalah kalau tidak perempuan lelaki. Berarti jawabannya berupa huruf atau non metrik, non angka. Ordinal dia memiliki suatu peringkat seperti kuesioner, tingkat pendidikan SD, SMP, SMA. Interval data dengan rasio ini yang kita sebut dengan data kuantitatif atau metrik. Ini yang tadi saya sebut, kualitatif dengan kuantitatif. Lalu ada lagi jenis data berdasarkan waktu pengumpulan. Kalau data kamu mengamati ini cuma 1 tahun, tapi banyak perusahaan, ini yang kita sebut dengan cross section data. Kalau data kamu ngambilnya adalah 1 perusahaan, tapi kamu amatin bertahun-tahun atau lebih dari 1 tahun, itu yang kita sebut dengan time series data, berseri datanya. Dalam hal ini waktunya berseri. Namun terkadang kalau misalkan kita datanya itu adalah time series, untuk memenuhi minimal sampel untuk normal supaya data tersebut normal. Kenapa sih data itu harus normal? Agar data itu, kalau ini adalah garis, ini adalah suatu kecenderungan data, dan garis tengah ini adalah minnya, ini adalah, di sini adalah min, maka data yang normal itu dia akan cenderung berada di mendekati garis ataupun mendekati titik rata-rata tadi. Jadi dia akan sampel yang kamu pilih akan makin mendekati atau akan makin merepresentasikan populasi. Semakin banyak data kamu, maka makin menuju ke normal, sehingga makin bagus sebenarnya. Ini kesalahan utama untuk anak-anak yang menyusun skripsi. Biasanya tuh udah Bu 50 aja ya Bu sampelnya, atau 100 aja ya. Sebenarnya kalau kalian pelit dalam mengumpulkan data, akan muncul masalah-masalah di belakang. Ada pengalaman, ada mahasiswa saya, anak bimbingan saya, dia sampai 1,5 bulan tuh saya bimbing mengenai data, karena datanya bermasalah.
Jadi kalau kalian tidak ingin bermasalah sama data, sebenarnya main gampangnya adalah banyakin datanya. Kalau memang kamu ngambil datanya itu cuma dari laporan tahunan aja, tinggal kamu convert dari PDF ke Excel, ya udah, jangan, nggak usah ngambil sampel, ambil aja populasi, selesai masalah kamu. Makin banyak data makin bagus hasilnya. Jadi kalau untuk time series seperti apa? Terkadang datanya itu nggak cukup kan. Kalau misalkan kamu mau ngambil datanya itu adalah 50 tahun ke belakang, apa iya datanya ada? Belum tentu ada loh. Kita aja merdeka tahun berapa? Tahun 45. Belum tentu ada untuk data 60 tahun ke belakang. Jadi untuk menanggulangi seperti itu, itulah yang kita kenal dengan istilah data panel. Di mana data panel ini adalah gabungan antara time series dan cross section. Jadi banyak tahun dan banyak perusahaan. Oke, ini penjelasan yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Jangan lupa ini salah, harusnya adalah metrik. Ini adalah klasifikasi metode tadi, penjelasannya masing-masing apa. Jadi untuk analisis peubah ganda itu ada metode-metodenya seperti analisis regresi, analisis jalur atau path analysis, structural equation modeling, analisis diskriminal, logistik model, logit probit, korelasi, korespondensi dengan multidimensional scaling. Ini adalah penjelasannya masing-masing. Kalau kita membicarakan suatu klasifikasi APG itu tergantung dari polanya. Kalau data penelitian kamu itu adalah mengenakan analisa dependensi, yaitu satu kelompok variabel dipengaruhi oleh kelompok variabel lainnya, biasanya kamu akan menggunakan ada MS, AP, SEM, Canonic, MANOVA, logit probit. Oke. Kalau kamu menggunakan interdependensi, bergantung antar variabel, antar kasus, antar objek, kamu akan menggunakan metode PCA, faktor analisis cluster. Oke, ini konsepnya. Kalau kamu menggunakan regresi berganda, data dependennya adalah metrik, independennya bisa metrik dan non metrik. Kegunaannya apa? Dia untuk alat untuk prediksi, memprediksi nilai dependen kalau nilai independennya diketahui. Jadi kamu harus tahu sebenarnya tujuan penelitiannya. Untuk mempermudah ini semua, mana metode yang lebih tepat untuk data yang seperti apa, itu paling gampangnya adalah ya jurnal rujukan. Lagi-lagi pentingnya jurnal acuan, kamu carinya harus yang benar-benar tuh. Path analysis ini tadi yang saya jelaskan. Untuk menentukan variabel mana yang berpengaruh dan datanya adalah menggunakan data standardized, yang mana semua datanya adalah metrik atau angka, paling gampangnya gitulah. Untuk struktural equation modeling itu menggunakan variabel laten. Ini laten, hampir sama ya. Kemudian untuk analisis diskriminan, di mana independennya bisa metrik, bisa non metrik, mayoritas, tapi untuk dependennya itu harus non metrik. Jadi Y-nya binary. Binary itu maksudnya 0 dengan 1. Dia semacam demi variables. Syaratnya untuk analisis diskriminan dia lolos uji normalitas, berarti dia harus normal. Kegunaannya adalah untuk prediksi alternatif, mengelompokkan objek determinan, dan menentukan variabel mana yang merupakan pembeda terkuat. Yang terakhir adalah logit, ini hampir sama, dependennya adalah non metrik. Non metrik tadi nggak berupa angka ya, independennya bisa metrik dan non metrik, menggunakan odds ratio dalam melakukan penjelasan, dan dia tidak perlu normal datanya. Untuk variabel, untuk metode-metode yang lain, di sini ada MANOVA, jarang digunakan waktu skripsi ya, ada korelasi Canonic, ada PCA, kemudian ada faktor analisis. Begitu pula ada cluster analisis, ada multidimensional scaling, dan analisis korespondensi. Ini tidak begitu saya jelaskan, namun kalian bisa membaca kalau emang kalian ingin
menerapkan ini jarang dipakai ya. Cuman kalau kalian ingin menerapkan juga tidak masalah, di buku referensi juga tertera untuk metode-metode ini. Mungkin sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Ini adalah topik terakhir dari konsep metodologi yang akan diajarkan dalam satu semester ini. Teori-teorinya seperti ini, nanti prakteknya kita tinggal mengembangkan tugas yang saya berikan. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.